sepeda motor sore itu melesat meninggalkan desa Mekarsari. Kecepatan mereka bagaikan pelor saja. Maklum, pengendara-pengendaranya adalah anak-anak muda. Di antara mereka ada yang berboncengan, ada juga yang main tunggal. Mereka beradu kecepatan menuju kota karena malam ini merupakan malam pergantian tahun. Mereka sangat ingin sekali menikmati suara ledakan-ledakan petasan dan kembang api yang bermekaran di langit kota. Sebab di desa mereka tak ada acara itu. Desa kita ini adalah desa Muslim. Tak ada ajaran agama kita yang membakar-bakar petasan dan kembang api. Jadi tidak ada acara bakar-bakaran malam ini. Acara tahun baru kita hanya satu, yaitu 1 Muharram. Jelas? Kata Ustadz Bustami kepada warganya dengan tegas. Namun dasar bengal-bengal, banyak juga di antara mereka yang pergi ke kota untuk menikmati acara pergantian tahun ini. Itulah contohnya 7 sepeda motor yang baru saja meninggalkan kampung. Deru mesin motor mereka mengaum-ngaum menderu-deru di sepanjang jalan berdebu. Namun mereka tidak peduli apapun namanya, tujuan mereka harus sampai. Jalan menanjak yang berlobang dan batu-batu besar berserakan bukanlah hal yang amat menyulitkan bagi mereka untuk mengendarai kendaraan mereka dengan kecepatan yang tinggi. Sebab mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Kesunyian hutan, sudah makanan tentunya. Maghrib hampir tiba. Mereka pun akhirnya melewati juga jalan-jalan tanjakan yang berlobang dan berbatu-batu. Mereka telah tiba di jalan yang beraspal. Bagaikan ikan yang mendapatkan air, mereka meliuk-liuk di sepanjang jalan aspal meninggalkan kampung mereka bersama debu-debu yang bertebaran di sana. Anton, Mohan, Joni, kita sholat maghrib dulu di musola ini, kata Dodi kepada kawan-kawannya ketika mereka sampai pada sebuah musola di pinggiran jalan. Namun Mohan tidak mempedulikan kata-kata kawannya itu. Tetap saja dia meneruskan perjalanan dengan kecepatan bagaikan pelor. Maklum, di desanya tak ada jalan semulus ini. Dengan sangat gembira sekali Mohan meliuk-liuk menelusuri jalan aspal yang amat mulus di desa tetangganya ini. Dia juga merasa senang tahun ini dia bisa berangkat ke kota untuk menikmati acara pergantian tahun dengan mengendarai kendaraan sendiri. Tahun-tahun sebelumnya dia hanya menumpang pada kawan-kawannya. 3 bulan yang lalu, setelah membuka celengan milik kedua orang tuanya, Mohan berhasil membeli sebuah sepeda motor second. Akhirnya Mohan bisa juga pergi ke kota menikmati acara pergantian tahun dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri. Mohan bagaikan kijang lepas ke hutan. Mohan sekarang sedang sur-surnya mengendarai sepeda motor. Maklum, baru 3 bulan dia memiliki sepeda motor sendiri. Selama 3 bulan ini pula sudah banyak rekor-rekor yang dipecahkan oleh Mohan di kampungnya. Tercatat Mohan telah menabrak kambing 2 kali, menabrak ayam 4 kali, menyenggol istri Pak RT sekali. Namun untunglah istri Pak RT tidak memperpanjang perkara ini, asal Mohan mau mengobatinya saja sudah cukup. Tapi ya begitulah,
Akhirnya celengan kedua orang tuanya kembali harus terbobol untuk mengobati istri Pak RT. Sebab Mohan tak punya pekerjaan apa-apa. Kerbau juga nyaris pernah ditabrak oleh Mohan di kampungnya, tapi untunglah kerbau itu tidak terlalu kencang jalannya sehingga Mohan bisa melempar setir ke kiri hingga dia dan sepeda motornya nyansek ke dalam parit. Untung parit itu tidak dibeton sehingga hanya lecet-lecet dan kerikil-kerikil sajalah yang masuk ke dalam kulit Mohan. Tak ada yang patah, cuma perihnya membuat Mohan waktu itu tidak bisa berdiri 3 hari. Tapi syukur kerbau yang tadi hampir ditabrak Mohan tidak cedera. Seandainya kerbau itu cedera, tentulah Mohan harus keluarkan uang banyak dan celengan kedua orang tuanya pastilah akan terbobol untuk kali yang kesekiannya. Kawan-kawan Mohan berhenti di musola yang tadi mereka temukan. Lalu mereka menunaikan sholat padu maghrib berjemaah. Sementara Mohan dengan kecepatan tinggi terus meliuk-liuk menelusuri jalan beraspal hingga jauh sekali meninggalkan kawan-kawannya. Di sebuah tikungan yang teramat manis, Mohan sengaja memiringkan sepeda motornya menikung mengikuti irama jalan yang sangat mulus itu. Mohan menikmati sekali tikungan ini. Mohan sempat mengangkat tangan kanannya melambai-lambai sambil menikung. Senang sekali hati kawan itu saat ini. Seandainya lah di sini ada CCTV, tentulah Mohan akan terekam dengan keindahan liukan sepeda motornya di tikungan ini, lengkap dengan lambaian tangannya yang entah kepada siapa dilambaikan. Seandainya adegan ini diupload ke YouTube, tentulah akan viral karena jarang ada orang yang mampu melakukan hal ini. Wah, wah, wah. Mohan bagaikan pembalap Formula 1 saja. Mohan sangat merindukan sekali tikungan-tikungan seperti ini. Namun di depan sana nampaknya sudah tak ada tikungan-tikungan manis seperti tadi. Di sana hanya ada jalan lurus yang datar. Mohan terus memacu motornya bagaikan dikejar setan. Namun Mohan heran, motornya tiba-tiba tidak ada tarikan. Berlahan-lahan saja jalannya seolah-olah Mohan sedang membawa batu besar di belakangnya. Mohan heran, tapi dia tetap saja memutar gas sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi. Tapi jalan motornya merangkak-rangkak saat ini. Sekali-sekali Mohan melirik ke belakang, tapi tak ada sesuatu apapun di belakang motornya. Kosong, dia hanya sendirian di atas motor saat ini. Kembali dia melirik ke belakang, mungkin kawan-kawannya sudah menyusul, tapi tak ada seorang pun kawannya yang terlihat. Memang kawan-kawan Mohan sangat jauh tertinggal di belakang sana, sebab tadi mereka menunaikan sholat maghrib berjamaah di musola. Mohan ingin berhenti menunggu kawan-kawannya, tapi saat ini dia berada di sebuah hutan yang sangat lebat. Kiri kanan jalan adalah hutan yang kayunya amatlah besar-besar. Karena itulah, walaupun berlahan-lahan jalan motornya, Mohan tetap saja melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja ban belakang sepeda motor Mohan pecah. Mohan melirik ke belakang. Dilihatnya seorang perempuan besar berbaju putih, rambut acak-acakan, duduk di atas sepeda motor. Kuntilanak! Mohan melemparkan sepeda motornya yang sudah pecah bannya itu. Langsung saja dia melompat ke arah dalam hutan.
Secepat kilat, kuntilanak yang tadi berboncengan dengan Mohan tanpa minta izin itu menangkap leher jaket Mohan. Langsung saja jaket Mohan ditarik. Mohan tak habis akal. Jaketnya dilepas, namun dia tetap melesat ke depan sana. Mohan tidak cuma pandai membawa motor balapan, dia juga pintar balapan lari. Kuntilanak gemuk itu nyaris tertinggal jauh oleh Mohan. Namun yang namanya jin ya gampang saja melayang mendekati Mohan. Jaket Mohan yang tadi diambil paksa oleh si kuntilanak dibuang begitu saja. Kemudian kuntilanak usil itu kembali menggapai leher baju Mohan. Karena baju itu baju kaos, gampang saja Mohan melepaskan bajunya. Mohan kembali balapan, tapi sekarang dia menggunakan kakinya. Tak ada bunyi knalpot yang memecah kebisingan malam. Hanya ada jejak-jejak kakinya saja yang bergedebak-gedebuk menyelusuri jalan setapak menuju ke tengah hutan. Kebetulan jalan setapak yang ditelusuri oleh Mohan dalam ketakutannya itu posisinya menurun pula, membuat Mohan semakin laju saja melarikan diri meninggalkan kuntilanak gendut itu. Namun kuntilanak itu tak juga meninggalkan Mohan. Mas, ikut. Mohan tancap gas, tak peduli apapun yang ada di depannya. Hajar, yang penting selamat. Namun sayang, di depan Mohan terbentang sebuah sungai yang amat lebar. Mohan tak habis pikir, dia ingin melompat, tapi dia melirik ke belakang dulu. Ternyata kuntilanak itu tetap saja tak jauh di belakangnya. Ingin sekali Mohan melompat saat ini, namun tiba-tiba dia ingat dengan teleponnya yang berada di dalam kantong. Tentu telepon ini akan basah. Mungkin saja dia akan dimarahi oleh ayahnya, sebab yang dibawanya sekarang adalah telepon ayahnya. Refleks saja tangan Mohan mengambil telepon yang berada di kantong kanan celananya. Telepon itu dibuang ke pinggir sungai. Dia pun melompat ke dalam sungai. Mohan berenang menyeberangi sungai. Kuntilanak yang tadi berada di belakang Mohan buru-buru ingin melompat pula, tapi dia berhenti. Lalu dia mendekati ponsel yang tadi dibuang oleh Mohan di pinggir sungai. Sekarang kuntilanak gendut itu tidak lagi mempedulikan Mohan. Mohan dibiarkannya saja menyeberangi sungai dan berlari meninggalkan tebing sungai. Sementara kuntilanak gendut itu asik mengotak-atik pesawat telepon Mohan. Berlahan-lahan tampak kuntilanak gendut itu melayang-layang ke atas, dan sekarang dia telah duduk di atas pohon sambil mengotak-atik ponsel milik Mohan. Setelah berlari sekian jauh meninggalkan tebing sungai yang tadi diseberanginya, Mohan melirik ke belakang, tapi tak dilihatnya lagi kuntilanak gendut berada di sana. Akhirnya Mohan berdiri saja di situ terpaku, karena untuk melanjutkan perjalanan jauh ke dalam hutan sana Mohan tidak berani juga, karena sekarang suasananya sudah berubah. Sekarang di sekeliling Mohan hanyalah kegelapan saja. Maklum, malam sudah semakin larut. Kawan-kawan Mohan yang tadi tertinggal jauh di belakang karena menunaikan sholat maghrib di sebuah musola, sekarang terkejut ketika melihat sepeda motor Mohan dalam keadaan pecah ban belakang. Mereka berhenti memandangi sepeda motor Mohan, lalu memanggil-manggil Mohan. Tapi sekian lama mereka memanggil-manggil Mohan, yang dipanggil tak muncul juga. Mereka tambah terkejut lagi ketika melihat jaket Mohan berada di jalan menuju ke dalam hutan.
Bersama-sama mereka menelusuri jalan yang tadi dibuat oleh Mohan untuk tempat pelarian. Mereka semakin terkejut lagi ketika melihat baju Mohan berada pula di pinggiran jalan yang agak lebih dalam lagi ke arah dalam hutan. Akhirnya kawan-kawan Mohan ini terus memanggil-manggil Mohan dan menelusuri jalan setapak, dan mereka tiba di pinggiran sungai. Disinilah tadi Mohan terjun ke dalam sungai. Tapi kawan-kawan Mohan ini tentu saja tidak tahu kalau Mohan terjun ke dalam sungai. Ada apa ya dengan Mohan? Dodo bertanya kepada Indra yang saat itu memandang ke arah air sungai. Wah, apa mungkin Mohan terjun ke dalam sungai? Kalau terjun, kenapa dia terjun ya? Mungkin ada yang mengejarnya. Apa dia nabrak orang? Tabrak lari gitu? Salah seorang kawan Mohan bertanya lagi. Mereka tampaknya bingung dengan apa yang terjadi atas diri Mohan saat ini. Apa Mohan dimakan buaya ya? Loh, orang kayak Mohan itu buaya-buaya mana suka. Jangan ngomong sembarangan, kata salah satu kawannya lagi. Kalau tidak dimakan buaya, lalu Mohannya kemana? Sebaiknya kita telusuri saja sungai ini ke hilir. Mana tahu Mohan hanyut. Kalau aku sih berpendapat Mohan ini ke hulu sana. Loh, orang hanyut ya pasti ke hilir lah. Loh, mana tahu Mohan ini dapat karomah gitu. Karomah gundulmu? Yang dapat karomah itu orang-orang soleh. Orang-orang brengsek seperti Mohan itu mana mungkin dapat karomah. Loh, karomah dari setan kan bisa saja. Sudah, jangan ribut. Ini kawan hilang, malah ribut terus. Salah seorang kawan Mohan melerai pertikaian kecil di antara mereka. Oh iya, Mohan kan bawa telepon bapaknya. Coba dihubungi. Lalu tampak salah seorang kawan Mohan itu menekan-nekan beberapa angka pada ponselnya. Kring kring, bup. Dodo terkejut ketika tiba-tiba ada benda keras menubruk kepalanya dari atas. Setelah diperhatikan, ternyata barang yang jatuh dari atas itu adalah ponsel milik Mohan. Loh, ini kan ponsel Mohan. Tapi kok berdarah ya? Mungkin Mohannya halangan. Kalau halangan bukan itunya yang berdarah, goblok. Halangan apa? Mohan itu kan laki-laki. Laki pula cuma HP-nya. Kunti, itu di pohon atas kita ada kuntilanak kabur. Wah, kawan-kawan Mohan berhamburan meninggalkan tempat. Tak ada seorang pun yang berani tinggal di sana kecuali kuntilanak gendut yang tadi membawa ponsel Mohan naik ke atas pohon. Perlahan-lahan kuntilanak itu turun dan mengambil kembali ponsel milik Mohan yang tadi dijatuhkan oleh Dodo karena dia ingin berlari secepat kilat. Karena terkejut mendengar suara tawa kuntilanak gendut yang berada di atas mereka. Mereka sekarang sudah menjauhi kuntilanak gendut itu dan berhamburan menuju sepeda motor masing-masing, lalu kabur ngacir meninggalkan sepeda motor. Milik Mohan yang tergeletak di pinggir jalan dengan keadaan ban belakang pecah.
Dengan santainya kuntilanak gendut kembali naik ke atas pohon dan anteng-anteng memainkan ponsel milik Mohan. Hehehe, rupanya kuntilanak itu kecanduan. Tadi ponsel Mohan berdering ketika ditelepon oleh Dodo, hingga kuntilanak gendut terkejut dan ponsel terlepas jatuh menimpa kepala Dodo. Kuntilanak gendut itu nampaknya benar-benar husuk memainkan ponsel milik Mohan. Dia tidak peduli dengan kawan-kawan Mohan yang lari ketakutan karena mendengar tawanya. Dia juga tidak peduli kepada Mohan yang sekarang mengintip-ngintip dari seberang sungai sana. Tapi untuk menyeberang, Mohan tidak punya nyali. Walau keadaan sekarang sudah gelap, namun cahaya bulan dapat membantu Mohan untuk melihat dengan jelas posisi kuntilanak gendut yang sekarang berada di pohon di atas tempat dia terjun ke sungai tadi. Setelah lama nongkrong di seberang sungai sana, Mohan memperhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kuntilanak gendut yang berada di atas pohon yang sedang asik memainkan ponsel miliknya. Mohan melihat kuntilanak gendut itu sudah agak jinak sekarang. Dia sedang asik memainkan ponsel miliknya. Mohan berpikir kalau dia turun ke hilir sana dan menyeberang, tentulah kuntilanak gendut itu tidak akan mempedulikannya. Benar saja. Dengan bersusah payah Mohan menerabas semak-semak belukar dan menyeberang sungai agak jauh di hilir sana. Mohan berhasil. Mohan sekarang sudah berada di pinggiran jalan aspal tak jauh dari sepeda motornya tergeletak. Dia ingin sekali berjalan mendekati sepeda motornya, namun takut nanti kuntilanak gendut itu mengetahui. Akhirnya Mohan berdiam saja di pinggir aspal yang agak jauh dari sepeda motor miliknya. Mohan sekarang menggigil karena dia sudah 2 kali menyeberangi sungai. Sementara sekarang hanya celana dan sepatu saja yang melekat di tubuhnya. Sebab jaket dan bajunya tadi sempat diambil paksa oleh kuntilanak gendut. Kalau dia tidak melepaskan jaket dan bajunya, tentulah dia akan tertangkap. Sekarang cuma teleponnya saja yang ditangkap oleh kuntilanak gendut itu. Orang-orang beramai-ramai bergembira di kota. Aku malah di sini sendirian kedinginan. Jangan khawatir, Mas. Ada aku di sini. Mendengar tawa kuntilanak gendut yang sekarang berada di sampingnya. Tanpa aba-aba, Mohan langsung melompat kabur menuju kampungnya. Walau tak berbaju, walau celana basah, walau sedih, Mohan tak peduli. Mohan terus saja berlari meninggalkan kuntilanak yang sangat gendut di belakangnya. Namun jangan salah kira, walaupun kuntilanak gendut itu bobotnya berat sekali, tapi dia tidak mau kalah oleh Mohan. Selaju apapun Mohan berlari, dia tetap mengimbanginya, membuat Mohan kalang kabut dan tetap berlari menjauhkan diri dari kuntilanak tersebut. Untunglah, tak terlalu lama Mohan berpacu dengan kuntilanak gendut. Rombongan orang-orang dari kampung yang hendak mencari Mohan melihat Mohan sekarang berlari bagai dikejar setan sendirian. Rombongan yang menyusul Mohan itu berhenti dan terkaget-kaget melihat Mohan berlari sendirian. Ada kuntilanak mengejarku. Mana? Tak ada. Semua orang terkaget-kaget dengan keterangan Mohan, sebab di belakang Mohan tidak ada sesuatu apapun. Akhirnya Mohan memutuskan untuk memandang ke arah belakang. Benar, tak ada apa-apa. Ya sudah, Han, kita nikmati saja malam tahun baru di sini. Untuk apa jauh-jauh ke kota? Semua orang-orang yang berada di sana serentak tertawa. Namun Mohan tetap bersedih. Demikianlah akhirnya perjalanan Mohan untuk pergi menikmati kemeriahan pergantian tahun.
Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik dari cerita ini. Cerita ini berjudul Mohan dan Kuntilanak Gendut. Diceritakan kembali oleh Geoffrey Daud Gurau. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.